Aksi ke-71 Kementerian Agama Republik Indonesia. Hari Selasa tanggal 3 Januari 2017 di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kedung Warlor, Kabupaten Demak dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Semuanya, siap, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Pembina upacara tiba di tempat upacara. Siap, gerak. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor, upacara bendera dalam rangka Hari Amal Bakti ke-71 Kementerian Agama Republik Indonesia tanggal 3 Januari 2017 siap dilaksanakan. Laksanakan. Pengibaran sang merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Haluan kanan. Bola. Dua langkah ke depan. Jalan. Acak kanan kiri. Bendera siap kepada bendera merah putih. Hormat, gerak.
Ulangi. Gerak. Langsung. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Panca Prastya Korpi. Laksanakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu hanyalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan perseratan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh masyarakat Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan yang abadi dan keadilan sosial. Maka, disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berdaulat rakyat dengan kesejahteraan, ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawarah berwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Panca Prastya Korpi. Kami, anggota Korps Pegawai Republik Indonesia, adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berjanji, 1. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. 3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Memelihara kesatuan dan persatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. 5. Menegakkan kejujuran, keadilan, dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu ala rasulillah, wabadu. Bapak, Ibu Guru yang kami hormati, anak-anakku yang kami sayangi, pada kesempatan pagi hari ini kami akan membacakan sambutan dari Bapak Menteri Agama Republik Indonesia pada upacara peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-71. Kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Agama, hadirin peserta upacara yang berbahagia. Dengan memanjatkan doa yang setinggi-tingginya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, pada pagi hari ini tanggal 3 Januari tahun 2017 kita memperingati Hari Amal Bakti ke-71 Kementerian Agama Republik Indonesia. 71 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 3 Januari 1946, pemerintah atas usul dari Komite Nasional Indonesia Pusat membentuk Kementerian Agama dan mengangkat Menteri Agama yang pertama, yaitu Haji Muhammad Rosyidi. Pembentukan Kementerian Agama merupakan peristiwa penting dan bersejarah bagi negara kesatuan Republik Indonesia sebagai negara religius yang nasionalis. Saudara-saudara sekalian, kita ketahui agama tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bangsa dan negara kita. Semangat dan motivasi keagamaan adalah sumber kekuatan kita dalam meraih kemerdekaan, mempertahankan kedaulatan nasional, dan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Agama mendapatkan kedudukan terhormat dalam tata kehidupan masyarakat, sehingga dijadikan sebagai salah satu sumber pembentukan hukum nasional. Agama menjadi ruh kehidupan kebangsaan kita sesuai dengan dasar ketuhanan yang Maha Esa. Salah satu pejuang kemerdekaan dan tokoh pendiri Republik Indonesia, beliau Haji Agus Salim, dalam tulisannya pada tahun 1950 berjudul Kementerian Agama dalam Republik Indonesia, menjelaskan benang merah politik agama di Republik Indonesia yang berbeda dengan politik di masa kolonial. Menurutnya, jabatan dan tugas Kementerian Agama sungguh besar dan mulia karena sangat menentukan nasib bangsa ini. Kesatuan bangsa kita akan terpelihara secara kokoh dan tidak dapat dipecah belah, amatlah tergantung pada kebijakan dan kecakapan aparatur Kementerian Agama. Penegasan ketuhanan yang Maha Esa sebagai falsafah dasar kehidupan bernegara pada pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 mengandung makna bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita senantiasa memerlukan tuntunan Tuhan. Prinsip fundamental tersebut mengamanatkan supaya jajaran dan nilai-nilai agama diperankan sebagai pemberi arah sekaligus mendasari kehidupan kebangsaan kita yang bermoto Bhinneka Tunggal Ika. Saudara-saudara sekalian, sejalan dengan tema Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-71 tahun 2017 ini, yaitu bersih melayani dan moto lebih dekat melayani umat. Saya berharap
Peringatan ulang tahun Kementerian Agama ini semakin memperkuat komitmen kita semua terhadap integritas dan etos kerja sebagai pelayan masyarakat dan pengayom semua umat beragama. Seluruh jajaran aparatur sipil negara, Kementerian Agama harus senantiasa mengembangkan wawasan serta meningkatkan keterampilan dan kesigapan dalam bertugas. Yaitu sektoral, sektarianisme, dan sejenisnya harus disingkirkan dari lingkungan Kementerian Agama. Kita harus bersikap sebagai agamawan sekaligus negarawan yang menempatkan kepentingan umat dan bangsa di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Di tengah tepatnya perubahan sosial dan besarnya teknologi informasi, kita juga harus menjadi pelayan publik yang dapat diandalkan. Terhadap kinerja positif, marilah bersyukur dan terus istiqomah dalam jalur yang baik. Sebaliknya, marilah segera kita benahi catatan-catatan negatif yang tersisa. Sebab itulah kata bersih melayani yang merupakan tema Hari Amal Bakti Kementerian Agama tahun lalu tetap dipertahankan. Harapannya kita harus benar-benar bersih tanpa menyusahkan sehingga sedikit pun noda. Hanya saja tahun ini tema itu dilengkapi dengan moto lebih dekat melayani umat. Yang bermakna kita harus lebih peka mendeteksi aspirasi masyarakat, lebih sikap membereskan masalah, dan lebih sikatan memenuhi kebutuhan umat. Moto tersebut tahun ini kita mulai membangun pusat layanan terpadu satu itu. Melalui unit ini kita berupaya mencapai standar mutu yang prima dalam melayani umat. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, segala proses perizinan, beasiswa, hingga bantuan sosial dilakukan lebih simpel, pasti, dan bebas pungli. Berbagai aplikasi manajemen yang menunjang kerja juga sedang dikembangkan demi tercapainya kinerja yang lebih baik. Selain itu, kita mencanangkan program-program baru sebagai respon atas situasi dan dinamika terkini terkait kehidupan beragama dalam masyarakat era digital. Saudara-saudara sekalian, sebagai langkah baik tidak akan berjalan mulus tanpa sinergitas dan kebulatan hati. Maka saya berharap 5 nilai budaya kerja makin dijiwai dalam sanubari setiap kita, serta dilengkapi dengan semangat kerjasama yang apik. Insya Allah hasilnya akan nampak nyata dan jadi berkah bagi kita semua. Inilah sesungguhnya hakikat dari bekerja dengan berlandaskan agama. Sebagai aparatur sipil negara Kementerian Agama yang kerap dinilai punya keunggulan religiusitas dibanding ASN instansi lain, kita dituntut mengoptimalkan energi spiritual sebagai landasan kerja profesional. Sesuai kalimat ikhlas beramal pada logo Kementerian Agama, pengabdian pada masyarakat dan negara harus senantiasa diniatkan sebagai ibadah yang tulus. Artinya selalu sadar bahwa kerja kita bukan saja dinilai oleh manusia, tapi juga diperhitungkan oleh Tuhan yang Maha Mengetahui. Demi menjaga ikatan agama dan bangsa di negara ini, kita harus menunjukkan bahwa kebaikan ajaran agama merupakan obor penerang bagi perbaikan kualitas manusia. Hal ini untuk menepis anggapan bahwa kemajuan sebuah instansi atau pemerintahan tak ada relevansinya dengan agama. Justru sebaliknya, reformasi birokrasi yang berorientasi pada tingginya peradaban masyarakat sesungguhnya adalah